Semoga Bapak Haye tercapai cita-citanya untuk yang akan datang. Teruslah berjuang, tetap tegar, pasti akan banyak tantangan. Dunia ini dunia baru untukmu, tetapi tantangan seberat apapun, kalau kamu lewati dengan tegar, dengan sabar, dan penuh dengan usaha dan kerja keras, insya Allah semuanya akan tercapai pada suatu saat. Perjuangkanlah cita-citamu, Agus. Yang jelas, saat-saat sekarang ini saya hanya ingin bergabung saja, ingin membaktikan yang saya miliki untuk ikut membesarkan. Ketua umum yang ini, yang baru Pak Haye, menjadi salah satu daya tarik saya sendiri bahwa Partai Demokrat ini salah satu media bagi kaum muda, ya, saya masih menganggap diri saya muda kalau boleh, untuk ikut memajukan bangsa melalui partai politik, karena hanya lewat politiklah kita dapat mengubah bangsa ini. Dengan satu komitmen, kami ingin bersama rakyat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Mencari bintang-bintang muda di seluruh Indonesia, mencari the next leaders yang siap untuk mengawaki negeri ini di tingkat nasional, di tingkat daerah, dimanapun. Dan ini adalah kerja besar lintas generasi. Karena kalau berpikir hanya pendek saja, nggak sampai kita 2045 itu. Sampai pun kita nggak akan merasakan sesuatu yang sangat signifikan. Dan orangnya loyal dengan saya, maka terpanggillah saya ke Partai Demokrat. Kebenaran kami ngobrol-ngobrol dengan ketua Pak Edi Rawan, tolong bantu. Nah, maka saya bantu. Nah, kalau saya ke Pak Herman kan sudah pernah jadi wali kota, birokrasi. Jadi saya juga orang birokrasi, saya bapaknya berpolitik, dan saya akan membantu sepenuhnya Partai Demokrat dengan DPC dipimpin Bapak Haji Budiman AS. Saya akan membesarkan Partai Demokrat. Demokrat ini partai oposisi yang benar-benar menjalankan roda politik yang sebenarnya untuk mengkontrol daripada pemerintah. Beri pemahaman kepada rakyat bahwa masih banyak di Indonesia ini, masih banyak di Sulawesi Tengah ini, masih banyak di Banggai ini, orang yang punya nurani kepada rakyat tapi tidak mempunyai uang. Mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk maju disebabkan karena sistem money politik yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Harapan kita, mari kita rubah di 2024. Karena kalau itu terjadi, jangan berharap akan ada perbaikan terhadap negeri ini. Itulah jati diri Partai Demokrat sesungguhnya. Misinya sih mau nyari banyak teman. Dan di Demokrat pun aku lihat nasionalisme dan religius. Ya, untuk saya non pribumi tertarik lah gitu. Dengan beberapa teman-teman saya ada masuk ke sini juga. Saya dengan Pak Budiman ini kenal dari tahun 70-an ya. Kawan dari basket. Jadi ya diajaklah sama Pak Budiman. Oke deh, aku gabung, dan nanti aku juga bisa bawa teman-teman juga ke sini. Bawa teman-teman dari kalangan Tionghoa. Ya, khususnya Tionghoa. Ya, untuk bergabunglah di Demokrat ini. Kita sebagai kader Demokrat, partai nasionalis dan religius, harus memastikan demokrasi menjadi ajang kontestasi yang produktif, bukan kompetisi yang destruktif. Bagi kita, NKRI adalah harga mati. Indonesia adalah negara Pancasila dan juga negara berketuhanan. Jangan bentur-benturkan Pancasila dengan agama. Indonesia ini kan sekarang memang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk rakyat. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan itu yang saya melihat demikian ini Demokrat. Saya juga berharap sampai jajaran ke bawah demikian. Ini yang membuat daya tarik saya ikut bergabung di Demokrat. Nah, tentu diperlukan kepemimpinan lintas generasi.
Sesuai dengan tema besar, kepemimpinan muda, kekuatan baru kehendak rakyat. Tema ini ya akan terus bergulir. Negeri ini bukan baru berdiri kemarin, tapi juga tidak akan berakhir besok. Oleh karena itu, semangat yang harus dibangun di seluruh negeri adalah bagaimana mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya lebih baik dari dirinya. Sepakat ya? Jangan membunuh, membungkam calon-calon pemimpin berikutnya. Partai Demokrat akan terus berkoalisi dengan rakyat. Hal ini kembali ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini adalah semangat perjuangan kita sejak Demokrat berdiri pada 2001 yang lalu, sampai dengan hari ini dan insya Allah sampai kapanpun Demokrat berkoalisi dengan rakyat, ujar AHY. Partai Demokrat juga senantiasa berupaya menjadi partai politik yang cerdas dan modern. Semua itu berakar pada jati diri Partai Demokrat sebagai partai nasionalis dan religius. Saya bukan hanya mengapresiasi acara yang begitu baik ini, tetapi saya mengapresiasi spiritnya. Saya bisa merasakan bahwa ada getaran, ada energi baru untuk dilampiaskan dalam ikhtiar dan kerja keras bersama untuk rakyat, tutur AHY. Meskipun Partai Demokrat tidak berada dalam lingkaran pemerintahan nasional, dia memastikan seluruh kader turun ke tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, termasuk memberikan solusi dan membantu sesuai dengan kemampuan. AHY mengaku bangga kepada seluruh kader partai yang bahu-membahu membantu masyarakat di sekitar yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan di tengah pandemi COVID-19. Teruslah berbuat yang terbaik buat masyarakat kita, teruslah memajukan Indonesia yang kita cintai dan kita muliakan, karena itulah sejatinya kita ada, tegas AHY. Partai Demokrat tidak sekadar mengejar kekuasaan, yang penting dan utama adalah membuat kehidupan masyarakat semakin baik dari hari ke hari. Koalisi yang akan dibangun partainya pada pemilu 2024 merupakan koalisi yang dapat menghasilkan solusi bagi permasalahan bangsa. Ini tugas kita bersama, kami ingin terus membicarakan hal itu mencari solusi karena ini bukan hanya masalah hari ini, tetapi juga bisa berdampak sekian tahun mendatang, kata AHY. Jadi koalisi yang kami insya Allah terus bangun adalah koalisi yang bisa menghadirkan solusi-solusi terbaik untuk masyarakat hari ini dan ke depannya, sambungnya. Kendati demikian, saat ditanyain awak media perihal kapan akan deklarasi koalisi, AHY menyebut masih menunggu waktu yang tepat. AHY enggan menjelaskan lebih detail. Kepala Badan Komunikasi Strategis, Bakomstra, DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengungkapkan perkembangan koalisi untuk pemilu 2024. Herzaki mengaku bakal ada pertemuan terbuka dengan mitra calon koalisi usai verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 tuntas, nanti akan ada setelah proses verifikasi parpol selesai. Tuntas minggu-minggu ini, kan minggu-minggu parpol, kita akan mengadakan pertemuan lagi rencana dengan teman-teman mitra calon koalisi secara terbuka, kata Herzaki.